Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Permana AS dengan NPM 21110600135, program studi Pendidikan Biologi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah fisika dasar dengan materi yaitu angka penting dan pengukuran dasar. Dan akan saya jelaskan dalam video sebagai berikut. Pengukuran dan angka penting. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Dalam melakukan pengukuran selalu dimungkinkan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kita harus menyertakan angka-angka kesalahan agar kita dapat memberi penilaian wajar dari hasil pengukuran. Jelas bahwa hasil pengukuran yang kita lakukan tidak dapat diharapkan tepat sama dengan hasil teori. Namun ada pada suatu jangkauan nilai seperti X min delta X kurang dari X plus delta X, dengan X menyatakan nilai terbaik sebagai nilai yang benar dan delta X menyatakan kesalahan hasil pengukuran yang disebabkan keterbatasan alat, ketidakcermatan, perbedaan waktu pengukuran, dan sebagainya. Dengan menyertakan kesalahan atau batas toleransi terhadap suatu nilai yang kita anggap benar, kita dapat mempertanggungjawabkan hasil pengukuran. Alat ukur besaran pokok. Besaran pokok panjang. Alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Massa, alat ukurnya itu neraka atau timbangan. Besaran pokok waktu, alat ukurnya yaitu stopwatch. Besaran pokok suhu, alat ukurnya termometer. Besaran pokok kuat arus listrik, alat ukurnya ampere meter. Besaran pokok jumlah molekul, alat ukurnya tidak diukur secara langsung. Dan yang terakhir, besaran pokok intensitas cahaya, alat ukurnya yaitu light meter. Untuk mengetahui jumlah zat, terlebih dahulu diukur massa zat tersebut. Selengkapnya dapat Anda pelajari pada bidang studi kimia. Mistar. Mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,5 mm. Dan selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Neraca. Neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu mempunyai batas ketelitian 0,01 detik. Termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Ampere meter. Ampere meter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik atau multimeter. Alat ukur besaran turunan. Speedometer. Speedometer digunakan untuk mengukur kelajuan. Dinamometer. Dinamometer digunakan untuk mengukur besaran gaya. Hygrometer. Hygrometer digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Ohmmeter dan voltmeter. Ohmmeter digunakan untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Dan yang terakhir, ohmmeter dan voltmeter dan ampermeter biasanya menggunakan multimeter. Barometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Hidrometer. Hidrometer digunakan untuk mengukur berat jenis larutan. Manometer. Manometer digunakan untuk mengukur tekanan udara tertutup. Kalorimeter. Kalorimeter digunakan untuk mengukur besarnya kalor jenis zat. Kesalahan pengukuran. Besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur.
Hasil pengukuran selalu mempunyai derajat ketidakpastian. Kesalahan pengukuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis adalah kesalahan yang sebab-sebabnya dapat diidentifikasi dan secara prinsip dapat dieliminasi. Kesalahan sistematis akan menghasilkan setiap bacaan yang diambil menjadi salah dalam suatu arah. Sumber kesalahan sistematis antara lain kesalahan alat, kesalahan pengamatan, kesalahan lingkungan, kesalahan teoritis. Kesalahan acak. Kesalahan acak menghasilkan hamburan data sekitar nilai rata-rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif atau negatif. Sumber kesalahan acak sering tidak dapat diidentifikasi. Kesalahan acak sering dapat dikuantitasi melalui analisis statistik sehingga efek kesalahan acak terhadap besaran atau hukum fisika dapat ditentukan. Kesalahan acak dihasilkan dari ketidakmampuan pengamat untuk mengulangi pengukuran secara presisi. Ada metode statistik baku untuk mengatasi kesalahan acak. Hal ini dapat diberikan simpangan baku untuk serangkaian bacaan, tetapi ketika jumlah bacaan tidak terlalu besar, maka metode ini menjadi bermanfaat untuk mendapatkan nilai pendekatan dari kesalahan tanpa melakukan analisis statistik formal, yaitu perbedaan mutlak antar nilai individual dan nilai rata-rata. Istilah dalam pengukuran. Ketetapan akurasi adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama dengan memberikan suatu nilai tertentu pada besaran fisis. Ketetapan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran pada pengukuran berulang. Kepekaan adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen dan alat ukur. Dan terakhir, ketelitian adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat kependekan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar x0. Akurasi atau ketelitian hasil pengukuran. Pengukuran yang akurat merupakan bagian penting dari fisika. Walaupun demikian, tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ada ketidakpastian yang berhubungan dengan setiap pengukuran. Ketidakpastian muncul dari sumber yang berbeda. Di antara yang paling penting, selain kesalahan, adalah keterbatasan ketetapan setiap alat pengukur dan ketidakmampuan membaca sebuah alat ukur di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Misalnya, Anda memakai sebuah penggaris cm untuk mengukur lebar sebuah papan. Hasilnya dapat dipastikan akurat sampai 0,1 cm, yaitu bagian terkecil pada penggaris tersebut. Alasannya adalah sulit untuk memastikan suatu nilai di antara garis pembagi terkecil tersebut, dan penggaris itu sendiri mungkin tidak dibuat atau dikalibrasi sampai ketetapan yang lebih. Ketika menyatakan hasil pengukuran penting, juga menyatakan ketetapan atau perkiraan ketidakpastian. Ada pengukuran tersebut. Sebagai contoh, lebar sebuah papan yang diukur dapat ditulis 5,2 plus min 0,1 cm. Hasil plus min 0, cm kurang lebih 0,1 cm. Menyatakan perkiraan ketidakpastian pada pengukuran itu, sehingga lebar sebenarnya paling mungkin berada di antara 5,1 dan 5,3 cm. Persentase ketidakpastian merupakan perbandingan antara ketidakpastian dan nilai yang terukur dikalikan dengan 100. Misalnya, jika pengukuran adalah 5,2 dan ketidakpastian sekitar 0,1 cm, ketidakpastian adalah 0,1% per 5,0 kali 100% sama dengan 2%. Aturan pembulatan. Jika angka pertama setelah angka yang hendak dipertahankan adalah 4 atau lebih kecil, maka angka itu dan seluruh angka di sebelah kanannya ditiadakan. Contoh 1. 75,494 sama dengan 75,49. Angka 4 yang dicetak tebal ditiadakan. Contoh 2.
1,00839 sama dengan 1,008. Kedua yang akan dicetak tebal ditiadakan. Jika angka pertama setelah angka yang akan Anda pertahankan adalah 5 atau lebih besar, maka angka tersebut dan seluruh angka di bagian kanannya ditiadakan. Angka terakhir yang dipertahankan bertambah 1. Aturan penjumlahan dan pengurangan. Apabila Anda melakukan operasi penjumlahan atau pengukuran, maka hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Catatan, angka taksiran adalah angka terakhir dari suatu angka penting. Contoh, jumlahkan 273,219 gram sama dengan 15,5 gram dan 8,43 gram. Aturan penjumlahan dan pengurangan. Apabila Anda melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasilnya boleh mengandung satu angka taksiran. Catatan, angka taksiran adalah angka terakhir dari suatu angka penting. Contoh, jumlahkan 273,219 gram sama dengan 15,5 gram dan 8,43 gram. Jumlahkan seperti biasa. Selanjutnya bulatkan hasilnya hingga hanya terdapat satu angka taksiran. 4 angka 9 dan 4 ditiadakan. Hasilnya sama dengan 297,1. Aturan perkalian dan pembagian. Aturan perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian atau pembagian, hasil yang diperoleh hanya boleh memiliki jumlah angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Contoh, hitunglah operasi perkalian berikut ini. 0,6283 kali 2,2 cm. Petunjuk, lakukanlah prosedur perkalian atau pembagian dengan cara biasa. Kemudian, bulatkan hasilnya hingga memiliki angka penting sebanyak salah satu bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Sebagai contoh, 0,6283 cm, 2,2 cm per 1,38226 cm kuadrat sama dengan 1,4 cm kuadrat. Hasilnya dibulatkan menjadi 1,4 cm kuadrat, dua angka penting. Kedua, hasil perkalian atau pembagian antara bilangan penting dengan bilangan eksak atau pasti hanya boleh memiliki angka penting sebanyak jumlah angka penting pada bilangan penting. Contoh, hitunglah operasi perkalian berikut ini. 25 kali 8,95. Contoh, 8,95 cm 25 cm per 223,75 cm dibagi 224 cm. Hasilnya dibulatkan menjadi 224 cm, 3 angka penting, agar sama dengan banyak angka penting pada bilangan penting, yaitu 8,95. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah maupun perkataan yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.